Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Ihsanul Amal dengan NIM 190591182 dan Nurul Ayunda Putri dengan NIM 190591188. Dan saya akan menjelaskan tentang pengertian risiko. Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu. Menurut ahli, itu Jojo Sudarso tahun 2003, menurutnya manajemen risiko adalah penerapan fungsi manajemen secara umum untuk memetakan masalah dan solusinya yang terjadi di dalam sebuah organisasi perusahaan maupun keluarga dan masyarakat. Jadi menurut saya, manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk minimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Selanjutnya, tentang daftar kerugian potensial. Kegiatan mengidentifikasi risiko akan menghasilkan suatu daftar mengenai kerugian potensial, baik yang mungkin menimpa bisnisnya maupun bisnis apapun. Daftar ini disebut daftar kerugian potensial atau checklist. Jadi dari daftar tersebut dapat diketahui kerugian apa saja dan bagaimana terjadinya yang mungkin dapat menimpa bisnisnya, sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam menentukan kebijaksanaan pengendalian risiko. Lanjut, manfaat daftar kerugian potensial. Daftar kerugian potensial bagi suatu perusahaan pada hakikatnya merupakan satu daftar yang dapat menunjang pencapaian berbagai tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan manajemen risiko saja. Yang kedua, suatu cara yang sistematis guna mengumpulkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain yang mungkin ada kaitannya dengan aktivitas bisnisnya. Jadi, kerugian potensial sangat bermanfaat bagi kegiatan pengelolaan bisnis secara keseluruhan, tidak hanya di bidang penanggulangan risiko saja, sedangkan manfaat daftar kerugian potensial bagi manajemen risiko antara lain. 1. Mengingatkan manajer risiko tentang kerugian-kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Yang kedua, sebagai tempat mengumpulkan informasi yang akan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana bisnis-bisnis khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi risiko potensial yang dihadapi bisnisnya. Yang ketiga, sebagai bahan pembanding dalam mereview dan mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat yang dapat mencakup premi yang sudah dibayar. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ayunda dengan NIM 190591188. Kali ini saya akan melanjutkan materi presentasi materi ketiga, yakni klasifikasi atas kerugian potensial. Yang pertama ada kerugian harta. Kerugian ini meliputi satu, kerugian langsung. Dinamakan kerugian langsung karena kerugian ini dapat dihubungkan dengan biaya pergantian atau biaya perbaikan terhadap harta yang terkena peril, misalnya peralatan yang dicuri dan gedung yang terbakar. Yang kedua, kerugian tidak langsung. Dinamakan kerugian tidak langsung karena kerugian ini tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan peril yang terjadi, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh rusaknya barang yang terkena peril. Misalnya, rusaknya barang-barang yang disimpan karena perusahaan tidak berproduksi lagi. Lalu yang ketiga ada kerugian atas pendapatan, misalnya akibat dari tidak berfungsinya alat produksi karena terkena peril. Contohnya, batalnya kontrak penjualan karena perusahaan tidak dapat memproduksi produk itu lagi. Yang kedua yakni kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain. Ini merupakan kerugian yang berupa kewajiban kepada pihak lain yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari bisnisnya. Misalnya, ganti rugi yang harus diberikan oleh perusahaan oleh konsumen terhadap kecacatan barang yang diterima. Yang ketiga yakni kerugian personil. Kerugian ini timbul akibat peril yang menimpa personil atau orang-orang yang menjadi anggota dari karyawan perusahaan atau termasuk keluarganya. Contohnya, kematian, ketidakmampuan karena cacat, dan ketidakmampuan karena usia tua dari karyawan. Lalu yang kedua, kerugian yang menimpa keluarga karyawan akibat kematian. Materi yang keempat mengenai metode dalam identifikasi manajemen risiko. Yang pertama, menggunakan metode kuesioner atau daftar pertanyaan. Melalui daftar pertanyaan ini, diharapkan dapat menganalisa risiko dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan dan diharapkan dapat memberikan petunjuk-petunjuk tentang dinamika informasi khusus yang dapat dirancang secara sistematis tentang risiko yang menyangkut kekayaan dan kegiatan operasional perusahaan. Lalu metode yang kedua menggunakan laporan keuangan.
yakni dengan menganalisa neraca, laporan pengoperasian, dan catatan-catatan pendukung lainnya, sehingga dapat diketahui atau diidentifikasi semua harta kekayaan, hutang piutang, dan lain sebagainya. Sehingga dengan rangkaian laporan-laporan tersebut, berdasarkan lamaran-lamaran anggaran keuangan akan dapat menentukan penanggulangan risiko di masa yang akan mendatang. Lalu metode yang ketiga yakni dengan membuat flowchart. Aliran barang mulai dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi akan dapat diketahui risiko-risiko yang akan dihadapi pada masing-masing tahap aliran tersebut. Dari flowchart tersebut akan dapat diidentifikasi kemungkinan kerugian pada masing-masing tahap. Misalnya, pada tahap supplier risiko kenaikan harga, waktu penyerahan, volume, dan lain sebagainya. Yang keempat, yakni dengan inspeksi langsung di tempat. Artinya, dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat di mana dilakukannya operasi atau aktivitas perusahaan. Sehingga dari pemeriksaan atau pengamatan itu, manajer risiko dapat belajar banyak mengenai kenyataan-kenyataan di lapangan. Metode yang kelima, yakni mengadakan interaksi dengan departemen bagian-bagian dalam perusahaan. Interaksi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan mengadakan kunjungan ke departemen atau bagian yang dapat meraih dan saling bekerja sama yang dapat memberikan pemahaman yang lengkap tentang aktivitas mereka dan kerugian-kerugian potensial yang akan dihadapi oleh bagian mereka. Lalu yang kedua, dengan menerima, mengevaluasi, memonitor, dan menanggapi laporan dari departemen bagian lain, sehingga kita dapat mengetahui dan meningkatkan pemahaman tentang aktivitas dan risiko yang mereka hadapi atau yang bagian departemen lain hadapi. Metode yang keenam yakni mengadakan interaksi dengan pihak luar, di mana manajemen risiko mengadakan hubungan dengan perseorangan maupun perusahaan lain, terutama pihak yang dapat membantu perusahaan dalam penanggulangan risiko, seperti akuntan, penasihat hukum, konsultan manajemen, perusahaan asuransi, dan lain sebagainya. Di mana pada bagian ini, mereka akan dapat banyak membantu dalam mengembangkan identifikasi terhadap kerugian-kerugian baik dari kekayaan perusahaan maupun kegiatan operasional perusahaan. Lalu metode yang ketujuh yakni melakukan analisa terhadap kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Dari analisa tersebut diharapkan dapat diketahui kemungkinan adanya risiko dari kontrak tersebut. Misalnya, rekanan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau pihak lain yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dengan keterlambatan memenuhi kewajiban tersebut, maka akan diidentifikasi apa risiko dari masalah tersebut. Metode yang kedelapan yakni membuat dan menganalisa catatan statistik mengenai macam-macam kerugian yang telah atau pernah dialami. Dari catatan itu akan dapat diperhitungkan kemungkinan terulangnya suatu jenis risiko. Di samping itu, catatan tersebut akan dapat diketahui penyebab, lokasi, jumlah, dan variabel risiko lainnya yang perlu diperhitungkan dalam mengidentifikasi risiko selanjutnya atau risiko yang akan datang. Lalu yang terakhir adalah metode dengan mengadakan analisa lingkungan yang sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi yang memengaruhi timbulnya risiko tersebut. Karena risiko tentunya tidak hanya berasal dari internal maupun juga dapat berasal dari eksternal perusahaan. Contohnya adalah konsumen, supplier, penyalur, pesaing, dan penguasa atau pembuat aturan perundang-undangan.